rokok tuh. Sekolah makanya lagi. Ini lama tahun lupa. Iya, iya. Ini lagi banyak ini. Iya udah situ. Tidak sebelah sana nggak apa-apa. Nah gitu. Ini kan. Yopinya enggak. Ya Allah. Ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ya, keluarkan. Keluarkanlah ya Allah. Enggak apa-apa. Udah. Iya. Jangan. Enggak kelor, Pak. Ini enggak ada atuh lagi tuh. Oh, ada ini. Ini dilihat dari cebo udah bisa. Bersihkanlah sebersih-bersihnya ya Allah dari unsur kezaliman dari manusia, dari kezaliman makhluk atas dasar perintahmu manusia. Ya Allah, bersihkan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, dari segala teluh santet segala Allah. Ya Allah ya Rabb. Kepadamu sekali lagi aku mohon kepadamu ya Allah, tidak mau keluar dalam tubuh yang aku sentuh ya Allah. Hancurkan ya Allah, sempurnakanlah kematian Allah. Makhluk-makhluk jahat tutup di ya Allah, mohon kepadamu telah bersih dari itu semua ya Allah. Pagarlah dengan cahaya mustajabah kesehatanmu, cahaya lindunganmu ya Allah, cahaya kesembuhanmu yang sangat sempurna ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah cahaya mustajabah kesehatanmu, cahaya perlindunganmu, Allah. Cahaya untuk menghancurkan pengaruh jahat. Alhamdulillah. Ya, Udah, tekin. Coba, Mas. Udah. Udah. Sini Reze. ya. Nong. Bagus. Lagi nong ini kan. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Ini ya. Iya. Untuk masalah kewajiban ibu diutamain, kalau bisa ibadah itu harus benar-benar diutamain. Nah, kalau untuk keluarga diutamain lah ibadah, jangan sampai telat. Sekalipun kalau bahasa orang bilang kan apa namanya, wah belentang-belentong, kalau bahasanya maksudnya nggak full, itu nggak mempermasalah daripada tidak jalani. Nanti dengan sendirinya kita akan nikmat sebuah ibadah terus, jalan terus sholat. Nah Ya. ibu kalau dalam posisi seperti ini kan maksudnya ibu kan kalau untuk bicara sholat kan belum mampu untuk sore ini ya.
Zikrullah dalam hati, nggak usah diucapin. Apa yang diingat dalam diri kita, zikrullah tersebut bisa juga la ilaha illallah, ya kan, astagfirullahaladzim, subhanallah, apapun. Tapi dengan satu syarat, jangan dibatasi. Jangan dibatasi, ikhlasnya aja terus. Zikrullah, subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau pindah, misalnya mau pindah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja. Jadi pindah itu nggak usah dibatasi beberapa kali, sekian kali atau 100 kali, nggak usah. Itu bisa dipertanggungjawabkan, perlindungannya akan ke cover nama ibu itu sendiri. Sifat saya kan membantu, mengeluarkan makhluk, mengeluarkan kesuliman yang datangnya dari unsur makhluk yang atas dasar diperintah sama orang itu. Ya, dan secara hukum Allah saya berani mempertanggungjawabkan makhluk yang dalam tubuh udah keluar. Gitu, secara hukum Allah. Nah, kembali lagi di cover kan ini posisinya ini udah kena fisik Pak. Jadi saya kalau untuk bicara tadi yang saya ngomong akan seperti kayak makan cabai, itu nggak bisa karena ini udah kena fisik. Pengertian fisik itu proses nanti ke bahasanya pemulihannya di medis. Makan diutamain, makan sekalipun nggak bisa masuk sedikit itu utamain, karena gini, fisik tersebut adalah tempat ruh. Lah kalau fisik tersebut nggak dijaga, ruh nggak betah nantinya. Jadi diutamain itu fisik harus benar-benar dijaga makannya. Nah kalau nggak bisa masuk, kalau bahasa pahit atau nggak enak, utamain itu ke medis itu akan masuk yang disebut infus. Nah infusan adalah itu pengganti makanan yang sudah langsung masuk dalam darah. Nah, itu maksudnya saya menyarankan ini posisi fisik nanti ke medis tersebut buat pemulihan fisik. Bilang buat pemulihan fisik karena lemah fisiknya. Iya, makanya Iya. Iya, ini fisik udah lemah. Pengertiannya jangan diemin, oh ini dari medis nggak ada, emang bener kata medis itu nggak ada penyakit, itu kan udah benar. Ini pengertiannya prosesnya pembuangan namanya pembuangan yang disebut sakit bicara non medis sudah beres, sudah bersih. Nah tinggal ke medisnya tersebut pemulihan fisik, bilang pemulihan fisik tolong diinfus. Iya. Gitu loh. Karena ini nggak masuk. Entar terus maksudnya terus. Air. Ada 10 menit. Iya, kering dasar. Enggak. Kalau diinfuskan dia Tangannya udah pucat soalnya. Iya. Waktu jalan. dia udah gak ada. Maksudnya benar-benar kudu fisik itu utama penjagaan itu. Enggak boleh. Biar bisa. Soalnya kalau nggak masuk makanan Bu, kasihan. Iya, mau kalau masuk infusan mah ibaratnya barangnya. Nah, kalau makanannya infus. udah kotor-kotor bisa kekuras juga sini berganti. Nah, Iya kan? kalau infus tersebut kan kita nggak makan nih semuanya. Iya. Kalau infus itu sama aja itu Iya. makanan, cuman Iya. infus tersebut yang sudah langsung masuk dalam darah, proses pemulihan fisik itu di situ. Kalau kejadiannya semuanya baru kemarinnya fisik belum terlalu kena, kemungkinan saya bisa mempertanggungjawabkan bisa kayak makan cabai. Kalau benar-benar itu sakit tersebut dasarnya dari kesuliman makhluk. Iya. Ini benar yang diserang langsung sekaligus perut. Nah, perut tersebut dibatasi supaya orang tersebut nggak masuk makanan. Iya. Itu Dia langsung pengen dilemah. makan dibikinnya, iya. Orang tadinya perut sakit. Iya. Iya makanya makanannya susah itu. Makanya Ini yang nggak bisa kedeteksi gini. Ini yang nggak bisa kedeteksi sama ya manusia pada umum. Kenapa saya bilang sakitnya itu pelan tapi pasti itu. Nah kalau kejadian yang sudah kan itu langsung diantem sekaligus, itu mah langsung ketaranya itu. Iya, coro. Itu langsung. Kalau ini enggak, emang pelan. Cuman yang maksudnya gini, ini pelan tapi pasti, tapi benar memutuskan antara dalam sama luar. Jadi fisik tersebut emang benar dilemahin supaya emang benar dia nggak beda kedeteksi sama orang bahwa ini kena unsur dari kezaliman itu. Itu seperti itu. Makanya kan menurut orang bilang kan paling yang kita secara orang sehat paling entah itu entah itu usus buntu ini. Akhirnya kan kita menduga-duga, tapi nggak ada kejelasan yang sesungguhnya. Tapi kalau kata medis sudah jelas bahwa itu pun nggak ada penyakit, kan jelas berarti ini penyakit tersebut berarti non medis. Gitu seperti itu. Dia ngomong lagi pertama kurang sehat, saya bawa ke bidan seri. Pas diperiksa darah harus 90. Kata bidan seri juga mau diinfus saja Bu. Jadi kan dianya takut ini Ya, jarum. sekarang yang ditakutin itu apa?
katanya murah. Nah, kalau gini, kalau diri kita tersebut membatasi pemulihan fisik, Iya. akan terjadi suatu peristiwa kitanya pergi, yaitu jangan salahin siapa-siapa, salahin diri kita. Nah, banyak kan orang itu identik dengan rasa takut sama Dikasih jarum. obat Apa doang. sih jarum? Kata dia lah kalau mendingan sama obat juga dikasih obatnya sama bidan. Karena gini, Jarum. kalau infus tersebut, benar kata bidan tadi, Iya. itu bilang bicaranya itu pembantu yang disebut memulihkan stamina, maksudnya benar-benar kestabilan darah. Itu masih cairan. Itu. Terus bawa pulang, saya damai sama anaknya, sama suaminya. Bagaimana sih caranya? Itu kata dia udah mending. Udah Nah mending. sekarang begini, posisinya ngomong mah bisa, daya Iya. inget masih tajam, tapi fisik kok langsung jatuh Iya, begitu kan. Saya iya. bilang, yang saya tanya berapa hari Pak, kalau 10 hari saya bilang enggak lama, baru hitungannya enggak lama, tapi kok sekaligus jauh gitu loh maksudnya turunnya. Emang kalau anak yang ngikut ngegedein udah cicing infus. Iya. Biarin bayar-bayar yuk, kan kita enak kan tanggung jawabnya. Gitu. Jadi kan Langsung diinfus ibaratnya ya. saya doang mau ngampunya. Ya tapi itu saran saya, kalau untuk Kalau secara sekarang masih belum terlambat mah ya nggak apa-apa enggak, dah ke bidan sering enggak lagi. kalau untuk masalah terlambat Iya. sih enggak. Enggak. Kalau saya bilang enggak, yang jelas pemulihan fisik tersebut enggak ada kata terlambat, selagi kita mau berusaha. Seger sih Tapi dia. gini, Iya, kalau gitu. secara hukum Allah saya berani mempertanggungjawab permainan dalam udah saya beresin Iya. semua. Mau toh dari mana pun, mau tukang telo mau santai itu tuh nggak usah dipikirin. Iya. Saya bilang itu Allah yang punya aturan gitu, dan saya berani mempertanggungjawabkan itu karena apa, telo santai itu permainan manusia dan itu ilmu manusia, ya Allah itu nggak punya gitu. Ya, dia mah cuma sakitnya nggak semacam, dia ada tambah-tambahannya ya Pak. Iya. Nah kan nanti yang tahu kan medis, itu yang tahu Iya. secara fisik itu medis Masalah fisik mah ya gitu, medis. Periksa. Tapi ini dasar emang benar gitu secara tidak langsung. Sekarang begini, fisik sehat Iya. setelah dilemahin seperti ini akhirnya timbul penyakit lain gitu loh maksudnya Bu. Itu seperti itu, yang tadinya satu jadi banyak Iya. gitu loh maksudnya, Iya. jadi nambah karena ya itu tadi, nanti orang tersebut tidak bisa menyadari bahwa itu dasarnya dari pengaruh faktor kezoliman gitu loh, karena posisinya udah kena fisik. Tapi kalau baru-baru, kalau misalnya ini belum terlalu Iya. ini bisa. Iya. Tapi saya yakin buat kesembuhan insya Allah. Utamain itu dalam keadaan kesendirian, diem, itu intinya zikrullah terus zikrullah dalam hati. Gak usah dicapin, kalau capin capek. Kalau capin capek. Iya. Enggak kata telat. Tuh saya bilang mau masih ini mau masih Kalau ngomong apa orang masih inget sih ngomong dia. Kata ketawa ya. orang yang enggak ingatannya masih bisa sembuh. Iya. Apalagi yang kayak apalagi dia gini. begini. Allah tuh maha adil, maha Dia cuma dikasih tolak air itu doang sih, Deksian, obat Deksian mulu. obat biasanya apa namanya? Obat dan berobat. Obat. Oh, gitu ya doang. sekarang obat Jackson kalau fisik nggak ada makanan terus bagaimana ceritanya? Kan kalau makan ya Pak. Iya, jangan itu. Kalau belum dikena infusan. Iya. Bukan Iya, masalah nggak infusan. nyangkut. Apa? Fisik tersebut ini akhirnya gini Bu, ini kan obat. Heeh. Obat tersebut, makan tersebut supaya jantung itu benar-benar itu kestabilan itu ada. Bila mana proses yang dalam pencernaan itu ada makanan. Lah kalau nggak ada makanan, apa cerna obat kayak gitu ya fisik makan turun. Iya, tetap aja. Utama banget fisik makan. Kalau nggak mau makan ya, kalau udah posisi Ini begini, obat semua Deksian. Mana masih? Kalau bukan Gitu. kena infusan mah dia masih ke. Minum. tapi insya Allah lah. Ya udah terbiasa.